الحمد لله الحمد لله الذي أعز المؤمنين وأذل الكافرين ونصر عباده الموحدين وعجل في طاعته سعادة المتقين وفي عصيانه هلاك الظالمين وأشهد أن لا إله إلا سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحاب الراشدين ومن صار على دربهم واتبع نهجهم إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, wasiat takwa menjadi hal penting dan harus disampaikan oleh para khatib dalam khutbahnya. Selain sebagai rukun dalam khutbah Jumat, wasiat takwa juga menjadi pengingat agar kita senantiasa berada dalam jalan yang tepat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kuatkan takwa kita dalam wujud senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga dengan kuatnya takwa dalam diri kita akan menjadi wasilah dibukakannya pintu-pintu solusi bagi setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Quran surat Al-Falaq ayat 2. Perintah takwa juga sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamduha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, yang mana itu bisa menghapusnya, dan pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan mulia ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah yang mengangkat tema tentang pentingnya para pemimpin untuk meneladani 5 sifat Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa oleh penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Meneladani sifat-sifat Nabi ini sangat penting, terlebih saat ini kita berada dalam bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni bulan Rabiul Awal. Kelahiran Nabi bisa menjadi momentum tepat untuk meneladani banyak sisi kehidupan beliau untuk dijadikan pedoman dalam hidup setiap umat Islam, khususnya terkait dengan kepribadian dan kepemimpinan Nabi. Hal ini juga sangat penting bagi kita untuk menjadi renungan, karena akhir-akhir ini kita rasakan semakin sulit menemukan dan memiliki pemimpin yang bisa dijadikan teladan serta benar-benar menyatu spiritnya dengan yang dipimpinnya. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam, kepemimpinan adalah amanah besar yang menyangkut urusan umat. Seorang pemimpin bukan hanya mengatur dan mengarahkan, tetapi juga membawa nilai, visi, dan aspirasi dari yang dipimpinnya. Dalam surat At-Taubah ayat 128 ini,
Allah Subhanahu wa taala menegaskan sifat-sifat agung Nabi Muhammad SAW yang patut dijadikan pedoman oleh setiap pemimpin. Pertama adalah azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dalam ayat ini bisa dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat mampu merasakan penderitaan rakyat. Hal ini sangat penting dicontoh para pemimpin. Pemimpin sejati tidak tega melihat rakyatnya menderita. Pemimpin sejati ikut merasakan beban ketika rakyat kesulitan, baik dalam urusan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dengan empati yang mendalam, pemimpin akan terdorong untuk mencari solusi nyata, bukan hanya memberikan janji yang tak kunjung terrealisasi. Kedua, harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya. Rasulullah SAW selalu mengharapkan kebaikan dan keselamatan bagi umatnya. Demikian pula seorang pemimpin, ia harus memiliki tekad kuat agar rakyatnya hidup dalam kesejahteraan, kedamaian, dan terhindar dari kebinasaan. Seorang pemimpin tidak boleh hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan keselamatan bangsa secara menyeluruh. Dalam kaidah fikih disebutkan, tasarruful imam ala ra'iyyati manutum bil maslahati. Artinya, tindakan penguasa terhadap rakyat harus terarah untuk mencapai kemaslahatan. Ketiga adalah lemah lembut, rauf, penyantun. Kelembutan adalah kekuatan moral seorang pemimpin. Dengan sikap santun, pemimpin bisa menenangkan kegelisahan rakyat dan meredam konflik. Kelembutan tidak berarti lemah, melainkan menunjukkan kebijaksanaan dalam bertindak. Pemimpin yang santun senantiasa mampu memberikan pernyataan dalam bertindak. Pemimpin yang santun senantiasa mampu memberikan pernyataan dengan diksi dan kata yang tepat. Pemimpin yang santun bukan hanya bisa memberi mau'izah hasanah, namun juga mampu memberikan uswatun hasanah. Keempat adalah rahim, penuh kasih sayang. Kasih sayang adalah dasar bagi setiap kebijaksanaan. Pemimpin yang penuh kasih dan sayang akan memutuskan sesuatu dengan memperhatikan dampaknya bagi rakyat kecil, kaum lemah, dan mereka yang membutuhkan perlindungan. Kasih sayang mencegah seorang pemimpin berlaku zalim, sekaligus menjadikan kepemimpinannya dirasakan sebagai rahmat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekedar jabatan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan empati, kasih sayang, dan keberpihakan pada rakyat. Rasulullah SAW adalah teladan umat utama seorang pemimpin karena dekat dengan umat, peduli terhadap penderitaan mereka, mengharapkan keselamatan mereka, serta memimpin dengan kelembutan dan kasih sayang. Jika sifat-sifat ini dihidupkan oleh para pemimpin hari ini, maka kepemimpinan tidak hanya menjadi alat kekuasaan, melainkan jalan menghadirkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian bagi seluruh rakyat. Surat At-Taubah ayat 128 memberikan gambaran kepada kita bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi dan pemimpin yang ideal dan sangat menyayangi umatnya. Hal ini juga dibuktikan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa di akhir hayatnya yang terucap dari lisan Rasulullah SAW adalah umatku, umatku, umatku. Inilah wujud cintanya beliau kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah ini pada momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita senantiasa meneladani sifat-sifat beliau dalam hal kepemimpinan. Kita perlu sadari juga bahwa setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan kita. Rasulullah SAW bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrullah ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi binafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadaka muwahhidin wansur man nasara ad-din wahdul man khazal muslimin wa dammir a'da ad-din وأعلِ كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.